Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Lutfiah Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi silahkan buka Google ataupun Mozilla. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita tuliskan Quizizz. Nah, maka akan muncul, kita klik yang pertama. Kemudian nanti kita masuk pertama itu akan diminta untuk login atau sign up. Jadi silahkan lewat Gmail ataupun lewat akun Google. Nah, karena saya ini sudah punya akun Quizizz, langsung masuk di sini karena masuk lewat Google. Nah, ini adalah halaman yang terlihat. Jadi di awal nanti dipilih akun masuk lewat akun Google, kemudian pilih masuk sebagai guru atau teacher. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah laman awal. Nah, di sini terdapat banyak topik kuis yang dari beberapa mata pelajaran. Kemudian ketika kita ingin membuat kuis, maka kita tinggal klik buat. Kita pilih kuis awal. Kemudian akan membuat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, pilihan ganda. Kemudian isi bagian yang kosong. Nah, seperti ini. Akan tetapi ini tidak bisa kita gunakan untuk bahasa Arab karena hurufnya tidak bisa dipisah. Kemudian susun ulang, menjodohkan, dan lainnya yang ada tanda petir ini adalah fitur berbagi yang ada di dalam aplikasi Quizizz. Jadi kalau kita ingin menggunakan yang gratis, maka kita bisa menggunakan dua ini. Kemudian kita bisa menggunakan jawaban menggambar atau terbuka berarti, atau ini artinya soal esai. Nah, ini juga gratis. Sedangkan jawaban video dan audio ini juga fitur berbayar. Nah, yang pertama kita gunakan pilihan ganda. Misalnya saya membuat soal untuk peserta didik kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Nah, bab pertama tentang jam atau as-sa'ah. Misalnya di sini saya buat pertanyaan tentang makna mufradat. Kita klik di sini. Kita tuliskan ma makna. Ma makna. Ma makna kalimat kam sa'atan. Kam sa'atan. Nah, lalu kita berikan pilihan jawaban, opsi jawaban. Jawaban yang A misalnya pada jam berapa? Pada jam berapa? Lalu jawaban yang B berapa jam? Lalu jawaban yang C berapa detik? Lalu jawaban yang D jam berapa? Lalu kita klik pada jawaban yang benar, yaitu arti dari kata kam sa'atan adalah berapa jam. Ini mungkin boleh kita beri tanda petik menandakan ini adalah kalimat yang ditanyakan. Nah, kemudian kita bisa mengatur waktu pengerjaan soal tersebut. Misalnya kita ingin untuk soal ini misalnya kita minta peserta didik diberi waktunya 20 detik. Kemudian kita beri poin 5 misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan soal. Maka soal kemudian
Nah, ini soal nomor 1. Kemudian kita buat pertanyaan baru. Misalnya kita membuat pertanyaan sahih am khata. Misalnya tentang teks bahasa Arab. Nah, yang berkaitan dengan teks yang sudah dipelajari dengan peserta didik. Misalnya kita tulis di sini adhabu ilal madrasah fi sa'ati as-sabi'ah sabahan. Nah, saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Maka pilihan jawabannya misalnya yang A sahih atau yang B khata. Nah, yang ini bisa kita hapus. Nah, maka jawabannya misalnya benar. Dia pergi ke sekolah jam 7 pagi. Maka beri tanda benar di sini. Lalu berikan misalnya waktu mengerjakannya 20 detik. Atau 30 detik. Kita beri poin misalnya 5 di sini. Nah, kita simpan. Lalu, bagaimana kita membuat soal yang ada gambar ataupun jawaban yang ada gambar. Nah, seperti ini buat pertanyaan baru. Lalu kita buat pilihan ganda lagi. Nah, di sini misalnya di bagian soal kita ingin menambahkan gambar. Nah, di sini bisa diklik. Ataupun misalnya pertanyaannya berbentuk kalimat lalu jawabannya berbentuk gambar, kita bisa tambahkan juga di sini. Nah, misalnya Kak saya contohkan yang pertanyaannya ada gambar. Misalnya pertanyaannya Kamis sa'atul an. Nah, jam berapa sekarang? Lalu ditambahkan gambar. Tambah gambar, unggah dari perangkat. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya gambar jam 3. Open. Lalu simpan. Nah, maka akan muncul gambar jam di sini. Nah, ini juga berlaku misalnya kita ingin membuat jawaban yang berupa gambar. Nah, tinggal kita tambahkan di sini, tambah gambar di sini. Nah, lalu di sini kita berikan opsi jawaban. Al-an as-sa'atu al-wahidah. Kemudian yang B, ini bisa kita copy. Yang B misalnya al-an as-sa'atu rabi'ah. Kemudian yang C, al-an as-sa'atu tsalitsah. Kemudian yang D, al-an as-sa'atul 'ashirah.
Nah, maka kita berikan tanda jawaban yaitu al-an as-sa'atut tsalitsah. Lalu kita beri misalnya waktu pengerjaannya 45 detik, lalu kita beri poin misalnya 5. Nah, simpan soal. Maka selesailah soal yang ketiga. Kemudian kita buat pertanyaan baru. Nah, untuk isi bagian yang kosong ini tidak bisa kita gunakan untuk bahasa Arab karena huruf bahasa Arab tidak bisa dipisah. Lalu untuk jawaban menggambar ini mungkin belum bisa juga. Lalu kalau untuk terbuka berakhir ini seperti esai. Nah, misalnya kita di sini ingin menanyakan kepada peserta didik jam berapa mereka pergi ke sekolah atau apa yang mereka lakukan di sekolah. Boleh. Misalnya kita di sini kams mata tadhhabu ilal madrasah. Mata tadhhabu ilal madrasah. Ilal madrasah. Nah, kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, maka siswa akan menjawab kapan mereka pergi ke sekolah. Ataupun kalau kita ingin misalnya meminta peserta didik mengomentari sebuah gambar, boleh tambahkan gambar di sini. Jadi mereka bisa memberikan komentar tentang gambar yang kita masukkan di sini. Nah, ini misalnya kita beri waktu 45 detik dan kita beri poin 10. Nah, simpan soal. Nah, maka selesailah yang keempat, menggunakan pertanyaan esai. Jadi meskipun kita terbatas misalnya menggunakan pilihan ganda saja, akan tetapi kita juga bisa memanfaatkannya dengan membuat seperti tadi pertanyaan true or false. Yang tadi ada 2 pilihan. Nah, ini sahih am khoto. Nah, di sini. Jadi pilihannya bisa kita hapus, tidak harus 4 sebagai A, B, C, D, atau boleh juga seperti sahih am khoto. Nah, mungkin ini sudah selesai, lalu kita simpan. Nah, sudah simpan, lalu kita berikan judul kuis. Misalnya kita masukkan di sini kuis pengaturan. Kita masukkan judulnya misalnya kuis bahasa Arab. Nah, lalu mata pelajarannya karena bahasa Arab tidak ada di beberapa pilihan ini, maka kita akan pilih lainnya. Ini. Pilih lainnya, kemudian kelas 8, nanti sesuaikan saja. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, saya tambahkan gambar, kemudian kita simpan. Nah, maka selesailah kita membuat kuis ini. Nah, apabila ingin menjadikan ini PR atau pekerjaan rumah bagi siswa, maka kita bisa menentukan di sini kapan mulai dikerjakannya atau batas waktunya. Kapan bisa dikerjakan dan kapan kuis ini akan berakhir. Kemudian, jika ingin langsung dikerjakan kepada siswa, maka kita main kuis langsung, pilih klasik, kemudian lanjutkan. Nah, kalau kita pilih klasik, peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri dan bersaing secara individu. Kalau ingin tim, maka mereka berbentuk tim. Nah, kalau ini kan kita klasik saja, maka kita klik lanjutkan. Kita tunggu, kemudian nanti akan muncul link dan juga kode permainan. Yang mana nanti link itu akan kita berikan kepada peserta didik sehingga mereka bisa menggunakan kuis yang kita buat tadi. Tunggu sebentar. Nah, sudah di sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.